PDI Perjuangan makin gencar menggaungkan upaya angket, bahkan menyebut parpol pendukung Ganjar dan Anies telah bertemu membahasnya. Sementara Nasdem menunggu jika PDIP resmi mengajukan angket. Apa saja catatan agar tujuan angket tak sekadar sebagai alat tawar politik? Pasca wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu yang pertama kali dilemparkan Capres Ganjar Pranowo, PDI Perjuangan makin gencar menggaungkan upaya itu. Politisi PDIP Adiana Pitupulu menyebut parpol pendukung Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin sudah bertemu membahas rencana hak angket. Pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Kalau kita diamkan ini, jangan harapkan pemilu berikutnya akan lebih baik. Orang yang berkuasa dengan kecurangan akan mempertahankan kekuasaannya dengan kecurangan dan dengan kecurangan dan kecurangan. Sementara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bilang, parpol pendukung Anies Muhaimin masih menanti langkah resmi dari PDI Perjuangan. Namun Paloh bilang akan mendukung usulan itu jika jadi diajukan secara formal. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan ke arah itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Barangkali ini tiga-tiga semuanya masih sayang sama PDIP ya. Sementara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memandang tak melihat urgensi angket, ditambah meskipun masih menunggu hasil resmi KPU, tapi suara Prabowo Gibran unggul cukup jauh. AHY bilang lebih baik rekonsiliasi pasca pemilu. Tapi saya juga sebagai seorang Demokrat menghormati siapapun di negeri kita, partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusional, silakan. Tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Saya justru lebih tertarik pasca pemilu ini, setelah kita mengetahui tentu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa. Hak angket adalah hak yang dimiliki anggota DPR dan dilindungi konstitusi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran atas perundang-undangan. Hak angket soal kecurangan pemilu harus diperjelas tujuannya, jangan sekadar alat tawar politik. Dan yang jadi catatan hingga kini, upaya ini kecil kemungkinan bisa mengubah hasil pemilu yang proses rekapitulasi perhitungan suara nasionalnya sudah berlangsung di atas 60%. Bung Rey, saling tunggu untuk hak angket di DPR ini, apakah ada hal yang juga diperhitungkan partai politik? Saya kira nggak ada lagi karena semuanya sudah oke, tinggal sebetulnya actionnya ya. Nah, siapa yang akan memulai? Semuanya bisa memulai karena kan persyaratannya minimal 2 partai kan, minimal 2 fraksi yang melakukan pengusungan dengan jumlah 25 anggota DPR kan. Itu menurut saya mudahlah didapatkan. Misalnya PDI bisa nyumbang 20 orang, mungkin satu partai yang lain nyumbang 5 orang, kan sudah ada 25 gitu. Mbak Ibu Irma Suryani, saya kira akan siap mengusung ya, Bu Irma ya. Siap. Agak, setidaknya saya udah dapat 2 nih. Iya, tadi pagi saya dengan Bung Daniel dari PKB, beliau juga siap. Sekarang Mbak Irma udah siap, udah 2, dan PDI macam-macam. Saya kira udah tinggal tunggu tanggal 5 Maret lah Mas. Dan dinamikanya menurut Anda ini akan mulus perjalanannya? Kalau untuk pengajuan menurut saya ya, sampai bahkan mungkin ke rapat paripurna pertama, yaitu rapat yang menyatakan untuk menerima hak angket ini gitu. Nah paling nanti di ujungnya kan kalau kita dengar Bung Maman, kan Bung Maman juga nggak gusar-gusar amat kan dengan angket ini gitu ya. Beliau cuma mengingatkan, ya pikirkan timingnya gitu. Jadi bukan pikirkan angketnya itu mulai apa enggak gitu. Nah inilah kalau timingnya ya inilah waktunya. Kan nggak mungkin kita angket nanti pada bulan Agustus. Kalau Agustus diangket, ya Oktober udah selesai masa jabatan presiden kan. Memang ini waktunya, sebab angket ini bisa sampai 6 bulan kan. Kalau sampai masa kerja presiden sampai 6 bulan ke depan.
Justru kalau diperlama-lama kehilangan momentum. Presidennya sudah nggak ada, baru keputusan DPR-nya dibuat, kan aneh juga gitu. Oke. Kalau begitu Bu Irma, karena yang terakhir yang muncul juga perbincangannya, diskursusnya, kapan nih kira-kira Pak Surya Paloh akan melakukan pertemuan begitu dengan Bu Megawati? Apakah ini sudah ada penjadwalan atau rencana pertemuan begitu untuk membahas hak angket ini? Terkait dengan hak angket ini, Ketua Umum kami sudah menyampaikan ke seluruh anggota Dewan di DPR untuk siap mendukung penuh hak angket ini. Jadi ada pertemuan ataupun tidak ada pertemuan dengan Bu Mega, kami siap dengan mendukung penuh hak angket ini. Jadi sebenarnya nggak perlu nunggu pertemuan dengan Bu Mega dulu baru kemudian kami mendukung hak angket, tidak. Hari ini pun kami sudah siap dengan seluruh kekuatan penuh untuk mendukung hak angket ini. Kenapa? Karena memang ini hak konstitusional yang memang dijamin oleh undang-undang, dan inilah yang memang harus dilakukan sesuai dengan regulasi. Jadi kenapa harus menunggu pertemuan dengan Bu Mega dan lain sebagainya? Ya tidak perlu seperti itu menurut saya. Dan topik besarnya itu dalam hak angket ini tidak hanya Pilpres tapi juga Pileg juga akan dibawa isu ini? Semua Pileg dan Pilpres itu menjadi satu kesatuan. Ya, salah satunya memang soal Sirekap KPU yang memang menurut saya memang nggak benar sama sekali ya, ngawur gitu loh ya. Karena ada data-data yang harusnya sudah ajak gitu, tiba-tiba turun dengan tiba-tiba gitu ya. Ini yang juga menjadi masalah di masyarakat, kebingungan masyarakat melihat Sirekap KPU ini juga membuat KPU ini pilihan pemilu hari ini juga menjadi tercoreng menurut saya seperti itu. Oke, karena posisi Golkar sudah jelas menolak, Bung Maman, apakah kemudian ada langkah-langkah politik yang diambil Golkar untuk biar... Saya kira Golkar tidak menolak, mereka tidak ingin ikut menandatangani hak pengajuan. Tapi nanti kita nggak tahu di paripurna. Kalau gitu saya kasih giliran ke Kang Maman kalau gitu. Bung Maman, gimana tuh secara politik ya terakhir, singkat saja. Kalau tanya ke saya, ini hak angket ini kita udah bisa baca ke ujung-ujungnya bakal kemana. Makanya tadi kami itu lebih ingin, yuk kita ini fokuslah kepada apa sih yang menjadi titik permasalahan. Proses perhitungan suara ini kan masih sedang berproses. Yang kedua, ini sebetulnya kalau ada istilah kita ini sebetulnya isu-isu hak angket ini urusan-urusan umbang-umbang aja nih kalau kata orang kampung. Apa tuh maksudnya tuh? Ini urusan umbang-umbang aja, ya silakanlah ditafsirkan sendiri. Makanya tadi kita lebih menekankan kepada jangan sampai kita malah menggeser substansi permasalahan ataupun isu atau kepentingan yang lebih besar. Ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana proses perhitungan ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, ada kepentingan yang jauh lebih besar kalau pemilu ini selesai, stabilitas politik terjaga, tentunya akan memberikan implikasi positif terhadap stabilitas ekonomi. Pemerintah sudah mulai melanjutkan lagi agenda-agenda hal yang lainnya, agenda ekonomi, agenda sosial masyarakat, agenda pendidikan, dan kita juga meyakini loh, kalau tadi kita bicara rakyat juga lama-lama capek tadi kalau misalnya diisi dengan panggung etalase kita ini dengan hal-hal yang keributan kayak begini. Yang akhirnya tidak memiliki arah gitu. Jadi jauh lebih bagus kita mempertontonkan hal-hal yang jauh lebih konstruktif kepada masyarakat. Itu saja mungkin kalau kami dari Partai Golkar. Itu artinya kan sebetulnya nasihat Bung Maman itu layak disampaikan dahulu kepada Presiden. Pak Presiden jangan terlalu banyak cawe-cawe lah, sebab terlalu banyak cawe-cawe bisa menimbulkan reaksi negatif dari publik. Akibatnya pelaksanaan Pilpres kita sudah bermasalah dan jadi urusannya panjang gitu kira-kira. Baik, kita mungkin akan lanjutkan diskursus ini di pertemuan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi di Kompas Petang kali ini. Saya selalu semuanya. Selamat sore.